Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Sadia Sikanda Maulida SPD, guru kelas di Min 22 Jakarta, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 425.001.1862. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Min 22 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabil Ka'bati qiblatan wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa fahamna Sulaimana wa kullan atainahu man wa ilman wa sa'alna ma'adahu kibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pelajaran Bu Guru absen dulu ya. Abdullah Ihsan, Ahmad Zakaria, Al-Ghifari Maharaja, Albi El Rayyan, Al-Ghifari Khalif, Ariko, Asyam. Kemana Asyam? Hari Kamis masuk nggak? Ataya, Balkis, Davita, Indah, Zulmi. Alhamdulillah hampir 98% hadir. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir, belum tahu kabarnya ya, karena sakit atau karena izin. Anak-anak, hari ini hari apa? Tadi pagi pembiasaan kita apa? Makan bersama. Coba dilihat bajunya. Ada nggak yang kotor? Karena makannya mungkin tadi tumpah. Sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah kita sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, coba Bu Guru mau cek konsentrasi kalian. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tunggal. Ya, masih tidak konsentrasi. Sekali lagi coba, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tunggal. Ya, mulai berkurang, tinggal satu orang. Coba cek lagi, tepuk ganda, ganda. Oke, tepuk tangan. Baik, hari ini kita kira-kira akan belajar apa ya? Ada yang tahu tidak? Pernah nggak kalian membuat suatu makanan di rumah, makanan instan? Apa? Mie. Kalau minuman? Pernah. Apa? Susu. Susu. Teh jus. Apalagi? Kopi. Kalau sarapan biasanya nggak suka makan. Roti. Bikin apa biasanya? Ada roti, sandwich. Apalagi? Ada yang pernah minum energen? Nah, sekarang kalau misalkan kalian membuat sesuatu, kalian beli energen, beli mie instan, kalian langsung membuatnya atau membaca sesuatu dulu dalam kemasannya? Ada yang buat, ada yang kadang-kadang baca, Bu. Kadang-kadang langsung membuatnya. Mungkin yang langsung membuatnya karena sudah pernah lihat mamanya bikin ya. Nah, kemudian misalnya lagi, kalian pernah melakukan mematikan laptop, menyalakan laptop di ruang digital. Nah, kira-kira kalau ada teman kalian kesulitan menyalakan atau mematikan laptopnya, bagaimana caramu untuk memberitahunya? Saya bantu. Dengan seperti apa? Dengan memberi arahan bagaimana untuk mengeluarkannya. Kalau memberitahu itu dengan urut atau dengan tidak urut? Urut. Apa yang terjadi jika kalian memberitahunya dengan tidak urut? Misalkan cara mematikan laptop, kamu ngasih taunya nggak urut, apa yang terjadi? Bingung. Laptopnya cepat rusak. Orang yang dikasih tahu bingung. Orang yang dikasih tahu bingung. Apalagi? Itu, oke. Sekarang, berarti kalau misalkan kalian nih, Bu Guru lihat kan suka main game ya? Ya. Misalkan ada game baru, kamu mau download gamenya, kamu nonton YouTube tuh caranya. Biasanya video apa yang akan kalian tonton? Tutorial, betul. Jadi video yang sering kalian tonton itu namanya video tutorial. Namun hari ini kita akan buat video tersebut menjadi teks yang disebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Sekarang disiapkan buku bahasa Indonesianya dan alat tulisnya. Sudah belum? Ya, oke, sekarang perhatikan. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Teks prosedur. Jadi, video tutorial tadi akan diubah ke teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa memahami ciri-ciri teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu ada ciri-cirinya. Tidak seperti teks narasi atau dongeng. Kemudian yang kedua, menulis teks prosedur dengan struktur yang benar. Kalau mau bikin teks prosedur itu sebenarnya apakah langsung ditulis atau ada judulnya? Pernah baca teks langkah-langkah nggak? Pernah baca bungkusnya mie instan? Kira-kira ada gambarnya, ada langkah-langkahnya nggak? Ada. Nah, kemudian yang ketiga, nanti setiap kelompok mempresentasikan dengan jelas. Sekarang perhatikan layarnya, ada sebuah video, ada dua video.
Kali ini aku bikin es sop buah buat anak kecil. Ini salah satu es favorit di rumah. Bikinnya simpel, gampang, tinggal cumpul-cumpul aduk jadi. Seriusan itu seger banget. Ya langsung kita bikin. Pertama siapin bahan-bahannya dulu. Buat bikin itu gampang banget teman-teman. Pertama kita tuang dulu es batu. Terus kita tuang aneka buahnya. Aku pakai semangka, melon, buah naga, alpukat. Kemudian aku pakai juga cincau. Masukkan juga nata de coco, biji selasi yang sudah direndam pakai air panas. Tambahkan juga dengan secukupnya sirup koko pandan. Lalu tambahkan dengan 1 kaleng susu kental manis dan 1 kaleng susu evaporasi. Nggak perlu tambah air, nanti airnya akan kita dapat dari es batu. Tinggal diaduk-aduk deh. Ini 1 porsi itu jumbo banget, bisa untuk kalau ada acara. Atau misal kalian ngadain bubar, kemudian bikin es sop buah ini, pasti teman-teman kalian bakal suka. Serius ini seger banget, kalian wajib coba ya. Oke, gimana setelah melihat video tutorialnya? Kira-kira gampang atau tidak bikinnya? Gampang. Suka lihat video seperti ini kan? Ya, di YouTube biasanya. Oke, sekarang video berikutnya. Ada yang tidak bisa mengikat tali sepatu di kelas ini? Ada, ya Raffi ya belajar. Jadi mengikat tali sepatu ini, cara mengikat tali sepatu dalam 1 detik. Terkadang kita menemukan ide baru ketika melihat video tutorial, ya kan? Ya, nah sekarang kita bagaimana sih cara membuat teksnya? Nah, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Oke, jadi intinya apa kira-kira Balkis? Teks prosedur itu menurut pemahaman kamu? Teks yang berisi tentang langkah-langkah cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Iya, betul. Jadi intinya teks prosedur itu berisi langkah-langkah. Oke. Sudah terbayang? Sudah. Jadi teks prosedur itu ada berapa bagian, Noval? Ada 4 bagian. Ada apa saja di situ? Judul. Tujuan. Ayo kawan-kawan kita pelajari. Dan juga isinya ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah-langkah. Ada judulnya, ada tujuan, bahan serta langkah-langkah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini, kita akan membentuk kelompok ya. Akan membentuk kelompok. Nanti kelompoknya akan dibagi secara acak. Silakan berdiri dan bawa alat tulisnya. Coba dilihat layar TV-nya. Nah, bagaimana sih jika struktur ini kita tulis dalam bentuk teks? Coba diamati terlebih dahulu. Oke, silakan perwakilan kelompok maju untuk mengambil lembar kerjanya. Nah, tuliskan nama kelompok. Ini di samping titik 2 tulis kelompok berapa? 1 atau kelompok 2, kelompok 3. Kemudian tulis nama lengkapnya. Nah, sekarang kita mau buat apa? Ya, ini gambarnya apa? Nah, berarti kita hari ini akan membuat sup buah atau es buah yang tadi video tutorialnya sudah kalian lihat. Nah, di baliknya ada apa? Ayo, sekarang sudah selesai nulis nama belum? Nah, sekarang dilihat dulu baliknya. Ayo didiskusikan, kira-kira judulnya apa yang pas. Kira-kira kesulitan atau tidak membuat judul?
Coba ketika membuat judul, perhatikan layarnya. Tulisannya huruf kapital semua atau huruf kapitalnya hanya di awal setiap kata? Nah, coba itu. Ayo harus diterapkan bahasa Indonesianya. Jangan hanya sekedar menulis. Ayo silakan ditulis. Ayo ditulis. Ya. Namanya selasi, biji selasi. Ya. Ayo. Bacanya sama. Ada yang sulit nggak? Oke. Sekarang alat dan bahannya. Coba alat dan bahannya. Ayo apa? Telur tuh kodamnya. Telur katak itu biji selasi, bukan telur katak. Ada yang bertanya? Kalau itu kan biasanya di gelas kan Bu buat ngambil ininya. Ini ukurannya yang akan kamu buat berapa? Dalam versi besar dulu, berarti pakai mangkuk. Kalau mau dituangkan ke gelas kecil-kecil, berarti nanti di langkahnya lalu tuangkan ke gelas gitu. Centong, ya. Oh, cup. Cup tulisannya CUP. Bikin dari apa? Apalagi? Ya Bu. Namanya apa ya Bu? Yang kata kayu. Talenan. Talenan namanya. Itu sih apa sih? Ada tak. Talenan. Yang buat alas buat motong kan? Ya. Ini apalagi yang sulit? Sirup. Anak-anak, ya perhatikan. Untuk buahnya disebutkan. Jangan hanya sekedar buah. Buahnya disebutkan. Buahnya disebutkan. Mau buah apa? Buah kan banyak. Ada mangga. Jangan hanya ditulis buah. Di dalam kurung aja buka kurung. Buka kurung, apa buahnya ditulis? Sudah? Ya. Apa yang untuk apa? Bentuknya bulat. Bilang cetakan buah berbentuk bulat. Cetakan buah bulat, gitu boleh. Saya namanya
Evaporasi atau susu UHT. UHT. Kalau susu yang kental namanya susu kental manis. Ada yang sudah selesai? Lagi Bu, tinggal langkah-langkah Bu. Oke. Ada yang sudah sampai langkah-langkah? Udah. Bu, kalau misalnya kayak gini ada misalkan 1, 2, 3 sampai 5 minimal berapa itu? Ya sesuai dengan langkah-langkah kamu. Yang penting ada berikutnya setelah itu kayak gitu. Tidak harus 5 langkah. Bebas. Oh, sudah belum? Langkah pertama apa? Coba. Siapkan. Siapkan mangkuk. Kemudian masukkan es batu. Ya, oke. Coba dibaca lagi, pastikan semua anggota kelompok sudah membaca. Jadi tahu langkah-langkahnya. Sofia sudah? Sudah belum? Sudah? Mau membaca? Nggak apa-apa. Ada lagi yang sudah? Oke. Anggota kelompoknya sudah baca semuanya. Lagi. Oke. Setelah ini, perhatikan. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal. Balkis. Oke, kita tunggu satu teman kalian. Coba perhatikan. Setelah ini, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi atau teks prosedur yang sudah kalian buat. Baik, kira-kira kelompok siapa yang siap membacakan? Ya, tadi kelompok 5 dulu. Ayo silakan maju bersama anggotanya. Oke. Iya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang kami diskusi yaitu sebuah. Oke, langsung saja ke inti. Membuat teks prosedur. Judul, cara membuat sop buah. Tujuannya, sop buah sering disajikan di saat acara keluarga. Sop buah juga sering dinikmati saat cuaca panas. Sop buah juga memiliki banyak manfaat karena mengandung buah-buahan yang sehat. Alat dan bahan. Alatnya ada mangkuk, sedotan, pisau, nampan, centong, dan gelas. Bahannya ada buah-buahan, sirup, susu kental manis atau SKM, ada cincau, selasi, nata de coco, es batu, dan air 200 ml. Langkah-langkahnya. 1. Potong buah-buahan di nampan. 2. Siapkan mangkuk dan centong. 3. Lalu masukkan es batu ke dalam wadah atau mangkuk. 4. Setelah es batu dimasukkan, masukkan buah dari nampan ke dalam wadah atau mangkuk. 5. Kemudian masukkan cincau dan nata de coco. 6. Selanjutnya tuangkan susu, kental manis, dan sirup. 7. Lalu es buah siap diminum. Selamat menikmati. Sekian dari presentasi kelompok 5 kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang mau memberi tanggapan atau pendapat?
Sudah bagus atau belum teks prosedur dari kelompok 5? Sudah bagus. Oke, berikutnya kelompoknya Haula. Silakan maju kelompoknya Haula. Ini kita akan membacakan cara membuat teks prosedur. Judulnya adalah cara membuat sop buah. Tujuannya, es buah sering disajikan saat acara keluarga atau saat bulan Ramadan seperti takjil. Alat-alatnya adalah mangkok, pisau, talenan, sendok. Bahan-bahannya ada buah naga, melon, alpukat, dan jeruk, sirup, susu, air, cincau, es batu, serta nata de coco. Berikut adalah cara membuat atau langkah-langkah. 1. Siapkan bahan dan alatnya. 2. Setelah itu potonglah buah tersebut. 3. Lalu siapkan wadah. Masukkan semua bahan seperti sirup, susu, air, cincau, es batu, dan nata de coco dan buah. Aduk hingga merata. Selesai, sop buah sudah siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok selanjutnya kelompoknya Ataya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Judul, cara membuat sop buah. Tujuan, sop buah sering sekali disajikan sebagai minuman ketika buka puasa, sebagai minuman penutup, atau diminum pada saat cuaca yang sedang panas untuk menyegarkan tenggorokan. Alatnya adalah mangkok atau cup yang besar dan sendok atau centong. Bahannya es batu, susu kental manis, nata de coco, cincau, buah, susu latte, selasi, air secukupnya, sirup, dan jeli. Langkah-langkah cara membuat sop buah. 1. Siapkan cup atau mangkok. 2. Kemudian masukkan es batu ke dalam mangkok atau cup. 3. Lalu tuangkan buah, susu kental manis atau susu latte. 4. Selanjutnya masukkan nata de coco, cincau, jeli, biji selasi, air secukupnya, dan sirup. 5. Setelah itu aduk hingga merata ke seluruh sop buah dan hidangkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Baik, kita akan simpulkan hasil dari teks prosedur yang kalian buat. Ada yang tahu tidak kekurangannya di mana? Semuanya tadi sudah bagus, sudah runtut, sudah urut. Tapi hanya ada kecil kesalahannya, yaitu apa? Kira-kira kamu tadi milih buahnya apa? Semangka, melon, mangga. Ya, oke, cukup. Kira-kira buah itu perlu dikupas nggak? Perlu dikupas atau tidak? Nah, Bu, aku kan bikin udah dipotong-potong. Seharusnya kalau memang seperti itu, di dalam bahannya kamu sudah menuliskannya seperti ini. Buah dalam kurung buah naga, melon. Kemudian dipotong kecil-kecil. Jadi jangan lupa ketika menulis teks prosedur harus urut langkah-langkahnya. Oke, sekarang Bu Guru untuk mengecek kemampuan kelompok kalian, setiap kelompok silahkan dikeluarkan handphonenya. Setiap kelompok cukup 1 handphone. Ya. Silakan masuk ke alamat joinmyquiz.com. Kemudian masukkan kode ini, tulis nama kelompok kalian, kelompok 1 gitu misalnya. 3, 2, ayo silakan dengan temannya. Ya, ayo. Ayo silakan, ayo ke sini, lihat sini. Lihat di sana.
Nggak bisa ya? Oke. Oke. Coba kita stop. Kita lihat klasemen nomor 1. Yeay. Coba dulu. Oke, anak-anak, attention. Attention. Baik, dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira ada yang sulit tidak? Ada yang salah tadi mengerjakannya? Tidak. Sudah paham? Gimana? Oh, salah satu. Oke. Tadi semuanya sudah bagus, hanya ada kendala di kelompok 7 ya. Tadi ada kendala di kelompok 7. Baik. Jadi anak-anak, apa yang kamu pelajari hari ini? Coba Bu Guru mau tanya Ataya deh. Ataya, bagian mana menurut kamu yang paling sulit tadi pada saat bikin teks prosedur? Membuat langkah-langkah. Membuat langkah-langkah. Kalau kamu gimana, Aldi? Sama membuat langkah-langkah juga. Kalau menurut kamu gimana, Faiza? Kan tadi strukturnya ada apa aja? Judul, tujuan, alat, ya, terus langkah-langkah. Mana yang bagian paling sulit? Kenapa? Kenapa sulit? Tadi saya agak hidangan dulu. Oh, jadi langkah-langkahnya sulit. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita coba. Oh, ternyata masih ada di bawahnya. Kalau menurut Fadan, yang sulit apa Fadan? Bikin apa? Bikin langkah-langkahnya. Berarti judul, tujuan, alat, dan bahan gampang ya? Gampang. Oke, nanti pertemuan berikutnya kita coba buat lagi bersama-sama. Langkah-langkahnya kita susun secara sederhana. Baik, berikutnya. Kira-kira mana bagian yang paling kamu sukai ketika belajar materi ini? Bagian alat sama. Bagian alat sama bahan. Kalau Viola, mana yang paling kamu sukai ketika pelajaran materi teks prosedur? Alat sama bahan. Kenapa suka? Karena lebih gampang gitu. Karena lebih gampang. Coba sekarang kelompoknya. Nih, Ariko. Tadi kelompok kamu bekerja sama nggak hari ini? Apa hanya satu orang yang nulis? Semuanya. Satu orang apa semuanya? Kalau kelompoknya Ihsan, yang nulis satu atau semuanya? Semuanya. Pada saat Saya yang nulis satu, tapi yang lain juga ikutan bantu mikir. Oke. Tadi pada saat mengerjakan kuis, yang mengerjakan hanya satu orang atau semuanya? Semuanya. Oke. Jadi kesimpulannya, halo. Kesimpulannya, hari ini kita telah belajar apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Ada apa saja? Judul. Alat bahan. Alat bahan? Langkah-langkah. Tujuan. Ya. Jadi coba kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita pelajari teks prosedur dengan isinya. Ada judulnya, ada tujuan, alat dan bahan serta langkah. Ada judulnya, alat dan bahan serta. Oke, baik, terima kasih. Oke, anak-anak, coba attention. Tepuk fokus. Melihat. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istirahat.